Saya ingin langsung ke Bang Ngabalin. Bang, komentari statement dari Bang Haris tadi bahwa ada tercermin pengadilan sandiwara di sana, Bang. Saya jujur tidak seberani Haris. Kalau bentar Bang, maksudnya tidak seberani itu apa? Kata-kata Abang tidak seberani itu apa tidak maksudnya? Seberani. Saya tidak bisa masuk di wilayah itu. Jadi artinya saya mencatat dengan baik, bukan mengiyakan saya tapi tidak bisa mengungkapkan. Ya, artinya saya tidak berani mengatakan kalau pengadilan itu pengadilan sandiwara. Oke, baik. Karena saya harus menghormati konstitusi. Karena begini, di pengadilan itu kan ada pengacara, pembela, ada hakim, ada jaksa. Undang-Undang nomor 8 tahun 81 Pasal 1 di angka yang ke-6, penuntut umum itu adalah jaksa yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Untuk apa? Untuk menuntut. Jadi kalau kita tidak menghormati proses itu, saya tidak tahu lagi undang-undang mana yang kita pakai. Itu yang saya bilang saya tidak berani. Tapi tadi dikomentarin oleh Bang Haris tadi bukan hanya persoalan jaksa, tapi di sini ada barang bukti, ya, kemudian juga begini, ada bahwa ada barang bukti, ada fakta-fakta, ada saksi-saksi. Kemudian hakim tidak menggunakan itu sebagai pertimbangan hukum. Kemudian itu menjadikan jaksa dalam memberikan tuntutan. Saya tidak berani dalam memberikan komentar itu. Karena itu bukan wilayah yang bisa kami masuk. Oke. Ya, saya harus menghormati proses itu. Dan saat ini kan kita dinonton, TV One ini sedang ditonton oleh jutaan orang rakyat Indonesia. Maka saya bertanggung jawab dari kantor staf presiden untuk juga memberikan pencerahan kepada rakyat Indonesia. Baik, kita hormati proses hukum, kita serahkan kepada proses hukum yang sedang berlangsung dan kita mengharapkan hasil yang seadil-adil dan sebaik-baiknya, begitu ya Bang ya. Nah, saat ini kita juga punya sedikit tampilan di layar kaca Anda, mungkin Anda bisa melihat pemirsa ini berkaitan masih dengan proses hukum. Pria posting ini kita lihat ya, ini adalah beberapa judul mengenai kebebasan berpendapat, membungkam kritik dengan online shaming, pendukung penguasa berlindung di balik pasal karet. Kemudian kita lihat ini ada statement dari Rizal Ramli. Hari ini auranya semakin otoriter, kritik buzzer pun menyerang. Kemudian ada dari LP3S, ini sebuah lembaga yang menyebutkan bahwa ternyata Indonesia ini berada dalam kategori ciri negara otoritarian. Ada beberapa kriteria yang disampaikan. Kemudian pria posting lelucon Gus Dur beberapa tahun lalu mengenai 3 polisi jujur berujung diklarifikasi oleh polisi. Ini adalah beberapa statement-statement mengenai kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, begitu ya. Saya ingin mendengar komentar Bang Haris dulu. Ada beberapa hal yang kita lihat di sini sebagai contoh kasus mengenai seorang polisi, mengenai seorang pria komentari soal polisi, dan kemudian ada beberapa hal lainnya. Bagaimana Bang Haris? Ya itu mah contoh kecil aja. Ada ratusan kasus lainnya yang orang dipidanakan karena ekspresinya atau lewat sosial media, lewat undang-undang ITE. Ya. Ada satu teman namanya Vincent di Maluku Utara di Halmahera. Dia dipaksa masuk kerja ketika masa COVID. Lalu dia protes dan dia juga di PHK tanpa kejelasan oleh satu perusahaan asing. Tidak dapat pembelaan, dia protes di mekanisme yang resmi tidak berjalan, akhirnya dia protes di Facebook, malah dipidana kena undang-undang ITE, dan sekarang dia mendekam di penjara. Bahkan Bupati Halmahera itu sudah terus serta memberikan jaminan tidak dilepas. Itu ada lelucon yang tadi baru disampaikan, yang sudah dikenal banyak oleh, mungkin bukan Gus Dur saja, tapi sebelum Gus Dur juga sudah banyak dikenal gitu ya. Itu justru orang dipidanakan gitu. Begini, ekspresi-ekspresi ini tanpa kita bicara soal mekanisme, dia adalah sesuatu yang natural, alamiah. Manusia itu ekspresi. Muka saya berekspresi, mukanya Ali Mokhtar Ngabalin juga mengekspresikan sesuatu, mukanya Anggi, produser acara ini juga mengekspresikan sesuatu. Muka saja diam saja berekspresi. Apalagi jika seseorang itu dilengkapi dengan emosi. Emosi itu nggak harus marah, bisa sedih, ya,
bisa juga dengan pikiran, pasti itu alamiahnya akan berekspresi. Apalagi ketika dia diberikan kesadaran tentang haknya. Jadi ketika orang-orang tersebut dia tidak dihiraukan oleh mekanisme itu berjalan tidak seperti definisi yang ada di dalam aturan hukum, ya orang boleh berekspresi. Sekarang saya mau tanya sama masyarakat yang katanya jutaan orang nonton TV One,